Sore, Kak. Sore, bener. Ini masih sore sih, bener. Soalnya, ya benar, sore. Selamat sore teman-teman. Apa kabar semuanya? Halo Ali, halo Caca. Baik, Kak. Oh, bagus, Selin bagus berarti. Yang lain gimana kabarnya? Selain Selin, bagus juga. Baik. Oh iya teman-teman, sekarang udah masuk musim hujan gak sih? Udah mulai hujan terus di tempat kalian? Apakah udah hujan semua? Kalau di sini hujan terus dari siang sampai sore, bahkan kadang malam hujan terus. Jadi kayak hampir 12 jam lebih. Ya, emang udah masuk musim hujan sih, tapi ya terlalu cepat nggak sih? Biasanya November, tapi ini Oktober. Hmm. Oke, hmm. Ini nggak ada yang nyalain layar nih. Wis, Salim yang nyalain layar nih. Ali nggak nyalain, Caca nggak nyalain. Wih, wis. Biar aku lihat nih teman-teman. Lagi makan apa, Selin? Nggak apa-apa sih kalau ambil kelas sambil makan. Kalau buat kelasku nggak apa-apa sambil makan nggak apa-apa. Jadi santai aja di sini. Boleh sambil minum, boleh sambil makan, asal fokus sama ngerjain beberapa soalnya. Ini Indonesia Barat semua nggak sih? Ada yang di Indonesia bagian timur atau tengah? Selin, daerah mana sih? Aku lupa, Selin. Kamu? Atau Ali? Ali kamu asli mana, Ali? Oh, Bekasi, Kak. Oh, Bekasi. Jadi WIB semua ya di sini ya. Caca juga WIB. Ali juga bagian barat, Indonesia bagian barat. Kok ditutup lagi? Iya. Indonesia, iya, berarti sama nih jamnya jam 18.30. Halo Sumeda. Halo. Sumeda, halo. Ya, Sumeda, kamu Indonesia bagian barat nggak? Iya. Oke, berarti ini semua jamnya sama ya. Soalnya ada beberapa kelas itu teman kita itu dari timur, Indonesia Timur. Jadi kalau mulainya jam setengah, berarti belum terlalu malam, masih sore benar kata Selin. Karena malam itu adalah saat jam 9 ke atas, saat kita tidur. Kalau ini masih sore, kalau hitungan bahasa Inggris ya. Jadi ada good night, good afternoon itu jamnya ini masih sore. Oke. Wah, udah ini lengkap hari ini, aku senang hari ini lengkap. Hari ini kita belajar matematika lagi. Hmm, pertemuan 12. Nah, awal-awal perhitungan lisannya nggak banyak, bahkan ini nanti paling nggak nyampe 5 menit udah bisa terbahas semua. Oke, kita mulai. Udah siap semuanya? Udah. Siap. Oke, kita mulai. Perhitungan lisan. One out. Aku lupa tuh sih nama dua orang nih. Perhitungan lisan. 4 kali 6 ini pasti udah tahu. Empatnya ditambah sampai 6 kali. Bahkan di kelas ini semua pasti hafal 4 kali 6 dapatnya berapa? 24. Dan ini juga 7 kali 9. 7-nya ditambah sampai 9 kali. Ada 7-nya 9 kali ditambah aja. Aku yakin kelas ini juga udah paham 7 kali 9 berapa. Kalaupun lupa pakai eh, jari pasti udah paham. Ada yang masih pakai jari? 7 kali 9 pakai jari ada. Kalau aku sih masih pakai jari ya, karena aku lupa. Jujur aku pelupa. Jadi kalau perkalian di atas 6 aku nggak mau inget-inget. Selalu aku pakai jari. Tapi kalau di bawah 6 mau nggak mau diinget sih. Kalau aku Karena 70 kurang 7. itu juga benar. 70 kurang 7 juga benar. Ini nanti di sini dibahas gitu. 70 dikurangi 7.
Nah, ini caranya kayak gini nih. Bener kata si Semeda. Jadi ini 7 kali 9 dibuletin jadi 7 sampai kali 10 ini awalnya. Sampai yang hijau ini doang. Jadi kan 70. Nah, karena 9, 10 ke 9 itu kurang 1, kurangi 7. Dapat deh 63. Bener juga nih caranya. Jadi kalau yang nggak mau menghafal bisa pakai jari atau nggak pakai ini. Dibuletin semua. Contoh selanjutnya juga gitu. Nah, ini ringkasannya 7 kali 10 baru dikurangi 7. Jadi awalnya 10 kelebihan 1 kurangi 71 63. Ini juga sama. Jadi 7-nya dikali 10 juga. Tapi karena ini awalnya permintaannya 8, 8 ke 10 itu selisihnya kan 2. Berarti dikurangi 7 2 kali. Yang oranye ini nih. Atau oranye yang bawah ini. Dia awalnya 70 dikurangi 7 2 kali. Ingat kalau ada kayak gini dari kiri dulu. Dikurangi 7 dulu. Habis itu dikurangi 7. 7 kurangi 7 63. 63 dikurangi 7 berapa nih? 56 ya. 56. Jadi pas. Caranya gitu. Selain pakai jari, bisa dilipetin ke kelipatan 10. Jadi dikurangi nanti tergantung dari soal sebelumnya. Kalau ini 7 kali 7 juga gitu. Berarti awalnya 10. Kalau 7 kali 7 kan berarti selisih 3. Nanti kuranginya 7 3 kali. 1, 2, 3. Gitu. Ada yang bingung dengan cara yang ini? Kalau Sumeda pasti udah tahu nih. Yang lain udah familiar cara ini? Sebenarnya ini nggak harus. Ya, yang penting kalian hafal pun malah bagus juga. Oke, ada yang ditanyain dulu? Karena kelas ini nih jago-jago sih. Jago-jago perhitungan lisan jago. Tapi beberapa kekurangannya adalah kurang teliti di perhitungan soal cerita. Nah, itu tuh kurang teliti. Nanti aku harap kalian memperbaikinya dan pelan-pelan. Oke, kita lanjut. Oke. Ya, ini caranya. Kalikan bilangan tersebut dengan 10, kurangi hasilnya dengan bilangan tersebut. Sama kayak tadi dan ini. Ada yang mau jawab 6 kali 9? 54. Benar. 54. 6 kali 10 dulu. Biar dapat 9, jadi kurangi 1, 6, dikurangi 6 satu kali. 54. 4 kali 9. 36. Benar. Ini udah hafal semua nih pasti nih. 36. Jadi nggak usah pakai ini juga nggak apa-apa. Tapi ini perkenalan aja. 8 kali 9. 72. Gokil. Keren-keren nih. 72. Oke, kita lanjut perhitungan lisan. Perhitungan. Kita lanjut ke Algonova. Kerjain nomor 1. Selama maksimal 10 menit. Tapi aku yakin nih teman-teman nggak nyampe 10 menit udah selesai sebenarnya.
Kak, nomor 4 gimana? Oke, sebentar. Sebutkan semua bilangan yang habis dibagi 2 dan 9. Jadi kata-kata dan ini mengisyaratkan bahwa dua-duanya harus bisa dibagi 2 dan 9. Nggak boleh satu-satu doang. Contoh nih, aku dapat 72 nih. Nah, itu bisa. Dia dibagi 2 bisa, dibagi 9 bisa. Nah, selanjutnya cari angka selanjutnya. Jadi emang harus dua-duanya bisa. Nggak satu doang. Yang nomor 3 tadi kan atau. Kalau atau itu satu doang boleh. Tapi kalau dan dua kalau dan dua-duanya harus masuk. Sudah, Kak. Oke, kita tunggu temannya. Kurang 2 menit lagi. Semuanya juga udah hampir selesai kok. Oke. Sumida udah, Ali pasti udah karena udah live itu. Dibagi 2 bisa, 9 bisa. Oke, udah semua. Kita kembali ke kelas. Bentar, PPT-nya tuh di mana? Mana tadi? Kok hilang? Oke, kita kembali ke kelas. Kita belajar lagi. Selanjutnya, kita belajar poligon. Poligon adalah, aku juga tahu definisi apa, tapi di sinilah. Ini bentuk bangun. Kalian pasti udah tahu yang ini. Persegi, segi 4. Yang terakhir apa teman-teman? Segi 6. Benar, segi 6. Karena sisinya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi jumlah sisinya itu mengisyaratkan jumlah seginya. Kalau ada segi 7, ada segi 3, segi 4, dan seterusnya. Nah, semua bangun-bangun ini disebut poligon, yaitu bangun yang memiliki sisi. Nah, di segi 4 ini memiliki 4 sudut, kalian pasti sudah tahu. Kemudian berapa banyak sudut yang dimiliki segi 6? 6. 6. Udah kelihatan bisa dihitung dan jumlah sisinya itu mengisyaratkan juga jumlah sudutnya. Keliling suatu poligon adalah jumlah panjang seluruh sisinya. Jadi kalau nyari keliling, tambahin aja yang sisi-sisinya ini. Total aja. Sisi ini tambah sisi ini, tambah sisi ini, tambah sisi ini, tambah sisi ini. Sebenarnya kayak persegi panjang kan cuma ditambah aja tuh pinggirnya. Nah, ini sama. Nyali keliling itu adalah di pinggir-pinggirnya itu sisi-sisinya tambahin aja. Ada yang bisa jawab berapa? Tinggal ditambah aja. 16. 7. Oh, benar. 16 cm. Tinggal ditambah aja. 3, 4. Dari mana nih? Iya, dari ini. 3, 1, 3, 4, 5. Tambah aja semuanya. Udah deh. Langsung dapat kelilingnya. Kalau yang ini, panjang satu persegi panjang adalah 16 cm, lebar 14. Berapa keliling persegi panjang tersebut? Ada yang bisa jawab juga? 60. Oke, benar. 60.
Yang sisi sini berapa, teman-teman? 16. 16. Jadi yang berhadapan ini sama atau enggak kalian lihat aja nih panjangnya sama kan? Sama. Sisi yang ini berapa? 14. 14. Oke. Jadi benar tinggal ditambah aja 16 tambah 14 itu 30. 30 kali 2 udah 60. Atau 16 14 tambah 16 tambah 14. Hasilnya 60. Ceng ceng. Nah, ini simple. Nanti soalnya agak sedikit tricky kita bahas di akhir presentasi. Soalnya banyak teman-teman yang salah di soal itu, tapi nanti kita bahas dulu. Nah, kalau ini, Maria memutuskan untuk menjahit sapu tangan persegi dengan menjahit pita di sekeliling sapu tangan. Jadi ada pita, ada sapu tangan, di pinggir-pinggirnya dikasih pita. Dia mengukur panjang sisi sapu tangan dan mendapatkan 15 cm sebagai panjang sisinya. Berapa banyak pita yang dibutuhkan Maria? Ini soal cerita sih. Ini pengaplikasian dari keliling jadi soal cerita. Ada yang bisa jawab? 4. Iya, sisinya 4. Tapi panjang pitanya berapa? Kalau sisi-sisinya 15 cm, ini kan persegi nih bentuknya. Setiap sisinya 15 cm. 60 juga dong. Oke, benar. 60 juga. 60 juga. Jadi, karena ini persegi, kalian udah pasti tak paham, persegi itu sisinya semua sama. Jadi kalau semisal nih, dibalik, keliling persegi ini adalah 60 cm. Berapa sisinya? Karena sisinya ini ada 4, dan sisinya sama, berarti 60 dibagi 4. Dapatlah 15. Ingat ini dibalik, kalau soalnya dibalik kalian harus paham. Jadi dari sisi ke keliling bisa dicari, atau dari kelilingnya tersendiri, kemudian disuruh nyari sisi-sisinya, kalian harus tahan juga. Dan kuncinya ada di persegi ini, 60 dibagi 4, karena sisinya semua sama. Oke? Kalau enggak, kalau misalnya langsung ada yang sedikit bingung, langsung angkat tangan atau tanya boleh. Jadi, karena ini fondasi untuk ngerjain yang di Algonovanya nanti. Oke, lanjut. Nah, ini soal cerita lagi. Dalam sebuah kotak coklat berbentuk persegi panjang, terdapat 4 permen di sepanjang sisi panjang dan 3 permen di sepanjang sisi pendek. Berapa banyak permen yang ada di sekeliling kotak dan berapa banyak total permen yang ada di dalam kotak? Jadi ini ada kotak permen, teman-teman. Nih, ini kotak permen. Terdapat 4 permen di sepanjang sisi panjang. Sisi panjang itu yang ini, kan ini P ini aku singkat panjang, dan yang ini lebar ini adalah sisi pendeknya. Kan perseginya bentuknya ada yang panjang, ada yang pendek. Atau enggak kita sebut biasanya lebar kalau kita rumusin kan. 4 permen di sepanjang sisi panjang. Jumlahnya ada 1, 2, 3, 4. Dan 3 permen di sepanjang sisi pendek. 1, 2, 3. Ingat, kalau ada kayak gini, di yang pojok ini harus berhimpitan, bukan berhimpitan ya, dia harus terhitung juga masuk ke dalam sisi panjang dan masuk ke dalam sisi pendek. Jadi jangan salah nanti, kadang ada orang yang salah panjangnya 4, terus pendeknya 3, dia nulis 3 gitu. Ya, minimal kelebihan 1. Harusnya emang dimulai dari pojok sini. Sama-sama dimulai dari pojok. 1, 2, 3, 4. Kemudian 1, 2, 3. Jadi jangan salah. Jangan digabung gitu. Yang benar emang kayak gini. 1, 2, 3. Kemudian yang pojok ini juga jadi 1 yang untuk pendek ini. Oke. Coret-coret boleh, ada yang mau nyoret-nyoret. Nah, pertanyaannya adalah berapa banyak permen yang ada di sekeliling kotak?
Sekeliling kotak itu maksudnya apa? Yang di pinggir-pinggir ini nih. 10. Benar. 10, benar. Kemudian berapa banyak total permen yang ada di dalam kotak? Totalnya berapa itu? 12. Benar. Wah, keren-keren nih kelas ini. Jawabannya benar. Benar Ali, benar Sumeda. Jawabannya 10 dan 12. Jadi ingat ditelaah lagi soal cerita. Karena ini kenapa kadang kalian bingung nggak sih kenapa sih matematika soalnya malah cerita nggak angka doang. Ini sebenarnya jadi fondasi kalian buat nanti di jenjang selanjutnya SMP. Karena nanti kalian di SMP kemungkinan soalnya apalagi kalian nanti fisika. Fisika itu soalnya lebih banyak cerita. Jadi kalau udah familiar dengan soal cerita, membayangkan imajinasi soalnya, nanti di soal fisika dan sebagainya, kalian ngerti nih maksudnya apa. Jadi di sini diharapin kalian udah terbiasa untuk menginterpretasikan atau mengartikan soal cerita ke dalam angka. Oke, ini dia pembahasannya. 10 dan 12. Jadi yang pojok-pojok pinggir-pinggir ini, yang kelilingnya, totalnya dihitung aja. Oke, selanjutnya ini tambahan untuk ngerjain yang selanjutnya. Nah, ada soal seperti ini. Kemudian yang soalnya itu diketahui gini. Diketahui. Ini aku sikat diketahui. Yang diketahui cuma keliling nih. Ini persegi nih. Persegi. Jadi kalau kalian lihatnya nggak persegi, maaf ya, ini gambarnya jelek. Ini juga persegi. Nah, yang ini persegi panjang. PP aku singkat. Yang ini juga persegi panjang. Nah, tadi aku udah notice bahwa kalau ada keliling, diketahui keliling tertentu, kemudian kalian harus nyari di sisi-sisinya. Contoh yang ini tuh kelilingnya yang ini 32 cm, yang ini 16 cm. Nah, ingat ini ada caranya ngerjainnya. Nanti diminta biasanya cari cari keliling bangun yang ini atau enggak cari keliling bangun yang ini. Caranya adalah tapi yang diketahui cuma ini dua ini doang, keliling ini doang. Pertama, cari sisi-sisi persegi. Nah, ini kan 16 cm nih. Sisi sini berapa, teman-teman? Kan sama nih persegi. Tadi gimana? 16 diapain? Untuk nyari sisi persegi. Ingat, persegi persisinya sama semua. Jadi 16 dibagi berapa? 16. 16 dibagi 2. Kurang. Ingat sisinya ada 4. 1, 2, 3, 4. 16 dibagi 4. Benar, 16 dibagi 4. Yaitu hasilnya 4. Ingat tadi pas bahas yang sapu tangan. Kan ini contoh tadi yang sapu tangan kan tadi 15, 15, 15, dan 15. Kelilingnya dapat 60. Nah, kalau dibalik menjadi sisi-sisi masing-masing ini, kan persegi sisinya semua masing-masing sama. Dibagi aja 60 bagi 4. Nah, ini juga nih kelilingnya buat dapat sisi-sisi ini bagi aja 4. Berarti di sini berapa? 4. Sini 4, sini 4, sini 4. Nah, berarti kita udah dapat sisi ini. Nah, yang selanjutnya persegi selanjutnya. Kita nyari sisi ini, dan sisi ini. Diapain, teman-teman? Kelilingnya diapain? Biar dapat sisi-sisinya ini. Bagi. Benar, dibagi berapa? Dibagi. Kenapa sih nggak mau yang jawab? Tadi udah hampir bener, udah sama sebenarnya. Dibagi 4. Ini persegi itu sisinya kan sama, 4 sisi. Kalau 4 sisinya sama, berarti kalau dibagi rata, itu bagi aja 4.
Dapat deh angka-angkanya. 32 bagi 4 berapa? 8. 8. Ini 8, ini 8, ini 8, ini 8. Nah, kita udah dapat sini sama ini. Yang sini berapa? Bagian ini. Ada yang tahu? Lihat aja dari sini, kan ini sejajar nih. Ini sama sini kan sejajar. Ini 4. Kalau berarti di sini 4. 4 juga. Nah, kalau di sini berapa? Nyari yang sejajar aja. 8. Benar, 8. Nah, ini sama ini kan sejajar. Nah, yang sini berapa teman-teman? 4. 4 juga. Sejajar sama ini. Yang sini terakhir 8 juga. 8. Nah, jadi ketika nanti ada soal kayak gini, terus kemudian ada kelilingnya, cari dulu keliling sisi perseginya dari keliling persegi, tulis semua di dalam kotak. Jadi nanti kalian bisa coret-coret pakai di Zoom. Kemudian cari sisi yang lain dengan mensejajarkan. Sisi yang sejajar dan ukurannya sama, itu panjangnya sama. Oke, ada yang dibingungin? Atau ada yang mau ditanyain dulu? Jangan malu-malu nanya di sini, karena lebih baik kalian tahu dulu konsepnya lebih jelas daripada nanti ngerjain. Untuk sekolah yang bagus adalah nanti kalau kalian dapat sekolah bagus ya SMP, itu mesti kebanyakan teman kalian itu ambisnya apa? Nanya terus. Nah, itu berarti ekosistem sekolahnya bagus. Tapi kalau jarang ada yang nanya, ya mungkin sekolahnya ya cukup bagus juga, tapi nggak sebagus yang sering nanya. Jadi nanya itu sebenarnya nggak apa-apa. Jadi usahain kalau nggak ngerti nanya, karena nanya itu nggak dosa. Jadi walaupun ya kadang-kadang malu ya mungkin ya, tapi kita kan belajar, jadi nggak usah malu. Oke, kalau nggak ada yang tanyain, selanjutnya kita kerjain yang Algonovanya. Kerjain yang nomor 2 selama sampai 19.30 paling lama. Habis itu nanti kita balik lagi untuk kerjain yang nomor 3 dan 4. Yang butuh bantuan langsung tanya aja. Tapi aku yakin, nggak yakin sih, nanti bisa sih. Kemarin aku lihat kelas yang lain lancar-lancar kok. Karena ini soal ceritanya nggak terlalu rumit. Boleh dicoret, di zoom juga boleh, di layar, atau nggak di kertas juga boleh. Jadi untuk memvisualisasikan gambar. Tapi kalau yakin langsung aja.
Untuk menggambar yang nomor 3 itu gambarnya titik-titik gitu. Jadi menggambarkan permen di dalam kotak untuk memudahkan mengerjakan. Ingat keliling itu semua sisinya harus ditambahin teman-teman. Jadi jangan 2 sisi atau 3 sisi, jadi semua sisinya ditambahkan.
Sudah, Kak. Oke, kita tunggu temannya dulu. Masih ada 10 menit buat ngerjain teman-teman. Yang nomor 11 itu semua bangunannya di persegi panjang, jadi yang besar itu, yang semua ini, yang semua ini, panjang yang gede sekali ini. Jadi bukan yang gede yang di tengah, di atas itu, tapi semuanya. Pertama persegi dulu dibagi 4, dapat sisi persegi, kemudian dapat sisi persegi panjang dari kelilingnya. Di backdown dulu, udah dapat sisi semuanya, nanti dihitung. Yang panjangnya berapa, ini berapa.
Sudah selesai semuanya? Kalau udah selesai, kita kembali kelas dulu sebelum kita kerjain yang nomor 3. Boleh stop share screen-nya. Kita kembali ke selanjutnya. Sebentar, mana tadi PPT-nya? Oke, sudah terlihat? Hmm. Sekarang kita belajar lingkaran Euler. Kayak gini nih, bentar, mana ya tadi? Kok nggak bisa keluar nih? Bentar, aku stop share screen dulu. Nah, belajar lingkaran kayak gini nggak teman-teman? Ada yang pernah belajar lingkaran Euler ini? Atau enggak biasanya himpunan kalau dulu? Ada yang nyebutnya himpunan, ada yang nyebutnya ini lingkaran Euler. Tapi lebih tepatnya namanya diagram Euler. Ada yang udah pernah? Belum pernah semuanya? Halo? Saya udah pernah belajar diagram Euler? Yang diagram yang beririsan di tengah ini? Belum. Belum. Sumeda juga belum? Ali juga belum? Belum. Belum. Caca juga? Oke, nah, berarti kita belajar dari awal. Diagram Euler, kenapa dia nggak bisa kecil lagi ya? Nah, ini karena ini kita harus manual nih. Nah, contohnya ini nih. Kita ada punya dua lingkaran dan kita punya bentuk-bentuk bangun seperti ini. Kita disuruh untuk menghimpun atau mengelompokkan bangun-bangun ini berdasarkan kategori yang ada. Di sini ada dua kategori, teman-teman. Kategori kelompok segitiga dan kategori kelompok segi empat. Masukin saja. Yang awal ini masuknya dan yang keempat ini masuknya segi empat, ini segi empat, dan ini segi tiga. Jadi di sini ada dua lingkaran yang membagi dua kelompok, yaitu kelompok segitiga dan segi empat. Nah, selanjutnya ini dia. Ini sama juga. Yang segitiga dimasukin ke kelompok ya mungkin segitiga. Yang segitiga ini dimasukin ke dalam bentuk geometris biru. Jadi bentuk yang warnanya biru. Yang ini masuk segi empat, yang ini masuk biru, yang ini masuk segi empat, yang ini segi empat, yang ini biru. Nah, yang terakhir ini masuk mana teman-teman? Ada yang bisa jawab nggak? Biru. Salin jawab segi empat. Sumeda tadi jawab apa Sumeda? Biru. Biru. Salin juga biru lagi. Tadi Salin sempat segi empat, kemudian Salin biru. Ali kemana Ali? Siapa nih nyurat S gede banget? Ali juga ke biru. Nah, di sini dia fungsi diagram Euler. Dia masuk ke tengah-tengah. Jadi fungsi diagram Euler ini adalah dia bakal beririsan, diagramnya akan beririsan di tengah-tengah kayak gini. Jikalau ada kategori yang memiliki kedua-duanya. Kategori yang masuk segi empat ataupun masuk kategori bentuk geometris yang biru. Jadi di sini dia segi empat, jumlahnya 4. Kemudian dia juga warnanya biru. Makanya dia di tengah-tengah, beririsan. Jadi dia di tengah-tengah antara yang segi 4 atau enggak yang geometris biru. Nah, oke. Selanjutnya lagi
Nah, antara coba kalian lihat ini ada benda-benda ini dan hewan-hewan ini. Sebutin satu benda yang ada di bakal yang ada di tengah. Yang mana? Pesawat. Benar. Kenapa Sumida? Boleh terangin? Karena kan pesawat kendaraan sekaligus bisa terbang. Benar. Baik, keren. Kita masukin semuanya. Satu, pertama di kelompok transportasi. Yang kedua, yang terbang. Benar hewan. Yang terbang. Kemudian kita masukin masing-masing kategori yang sesuai dengan karakteristiknya. Dan terakhir, pesawat. Dia merupakan kelompok transportasi dan kelompok yang terbang. Jadi dia bakal ada di tengah-tengah ini. Jadi nanti ada beberapa soal, nanti kalian disuruh masukin ke kategori seperti ini juga. Jadi harus tahu kategorinya mana, kemudian apakah benda tersebut itu eh, terdiri dari dua kategori. Kalau dia terdiri dari dua kategori, dia akan di tengah-tengah. Nah, selanjutnya nomor 6 ini. Kalau yang kotak ini kalian udah tahu paham. Tapi yang ini, kenapa yang kotak kecil ini masuk ke dalam kotak kecil, lingkaran kecil ini masuk ke dalam lingkaran yang lebih besar? Alasannya kenapa? Ada yang tahu? Yang lingkaran kecil ini isinya kotak, dan yang lingkaran besar ini isinya segi empat. Kenapa yang lingkaran kecil masuk ke lingkaran besar? Oke, kita bahas aja. Oke. Dari pengelompokan ini, kalian bisa ada yang bisa menyimpulkan nggak kenapa lingkaran yang kecil yang berisi kelompok kotak ini seluruhannya masuk ke dalam lingkaran yang lebih besar dengan kategori segi empat ini? Ada yang bisa jelasin nggak? Kotak termasuk segi empat, tapi kotak doang yang semua sisinya sama. Mm-mm. Oke, benar. Jadi, setiap kotak atau semua kotak di sini pengertiannya adalah persegi. Jadi ini kotak itu adalah di sini persegi. Persegi apapun itu juga termasuk dalam kategori segi empat. Makanya seluruh lingkarannya berada di dalam lingkaran yang lebih besar. Tetapi yang benda-benda yang di luar ini segi empat, dia bukan kotak. Jadi dia berada di luar kotak kecil, tapi dia masih masuk ke dalam lingkaran kecil, tapi dia masuk ke dalam lingkaran besar. Jadi ini kotak ini mutlak, semua kotak berapa ukurannya dia termasuk segi empat. Makanya semua kelompoknya masuk ke dalam lingkaran yang lebih besar. Nah, ini diagram Euler ini bakal kalian temuin nanti. Seingat aku di kelas 1 SMP dan saat tes potensial akademik atau tes IQ bakal keluar. Jadi setidaknya kalian udah mengenal ini. Nah, nanti kalau di SMP di sini akan dibahas juga ada soal cerita dan pakai angka. Jadi kita nggak hanya mengkategorikan, tapi nanti menghitung juga. Nah, contoh ini nih. Warna apa yang harus diberikan pada setiap bagian diagram? Nah, di sini ada dua kategori. Anak-anak yang masuk sekolah musik, anak-anak masuk klub matematika, dan anak-anak yang di tengah ini, dia ikut dua-duanya. Musik juga, matematika juga. Nah, sesuai dengan gambarnya, kita masukin aja warnanya. Sesuai deskripsinya. Yang biru anak yang bersekolah di sekolah musik dan klub matematika. Yang kuning anak yang hanya bersekolah di sekolah musik. Dan yang sebelah sini anak-anak yang hanya menghadiri klub matematika. Ingat, ada tulisan hanya berarti dia nggak kemana-mana selain klub matematika. Dan hanya yang di sini juga nggak kemana-mana selain sekolah musik. Dan yang di tengah dia dua-duanya. Jadi nanti ada soal berupa angka-angka, kalian disuruh nyari berapa anak yang masuk sekolah matematika aja,
Berapa jumlah anak yang ikut? Nah, nanti ada pertanyaan lagi nih, contoh ini nih. Pertanyaan sekarang ini, berapa jumlah total anak yang bersekolah di sekolah musik? Nah, ini nggak ada di sini. Ada yang berapa? Ada yang mau jawab? Yang sekolah di 23. Wah, 3 dari mana? Ya enggak dong. Ini emang ada yang 23. Salah. Kurang tepat, Selin. 12. Benar, 12. Sekolah musik 12. Baik yang sekolah musik aja maupun yang double. Sekolah musik dan matematika. Jadi ini sama ini ditambah. Nah, selanjutnya yang soal ini nih. Berapa banyak anak di klub matematika? Juga sama hasilnya, yaitu 5 plus 11, benar Sumeda. 5 plus 11, yaitu 16. Jadi dia nggak hanya tuh, nanti ingat ada kata hanya atau enggak. Kalau ada kata hanya berarti nggak dua-duanya, cuma sebagian doang. Contoh hanya ini atau hanya ini. Tapi kalau nggak ada tulisan hanya, diminta contoh ini banyak anak di klub matematika. Berarti ini anak yang klub matematika aja dan plus anak yang ikut klub matematika dan musik sekaligus. Jadi jangan salah nanti, ingat diksinya diperhatiin atau kata-katanya diperhatiin. Kalau ada tulisan hanya berarti nggak boleh yang dua-duanya ikut. Tapi kalau nggak ada tulisan hanya, oh berarti yang anak yang ambil dua-duanya juga terhitung juga. Oke? Ada yang ditanya dulu untuk yang diagram Euler untuk perhitungan-perhitungan ini? Oke, seperti biasa nggak ada yang nanya. Aku harap udah jelas semua. Setelah itu kita lanjut ke Algonova. Kita kerjain nomor 3. Nanti kalau udah selesai boleh lanjut ke nomor 4. Oh iya, cake dan kue itu sama aja. Cake itu bahasa Inggrisnya kue, teman-teman. Jadi berarti dia satu kelompok. Lingkaran dan sudut itu bentuk geometris. Dan definisi poligon itu adalah bentuk yang memiliki sisi.
Udah, Kak. Oke, kita tunggu 5 menit lagi. Jadi nanti biar kita keluar kelas bareng semuanya. Oke, udah semua. Tepat sekali, hampir selesai 1 menit lagi. Oke, semuanya balik ke kelas dulu yang tadi istirahat. Kalian udah selesai semua, tadi udah aku tambahin algo koinnya. Jadi ya baru dapat sedikit, nanti kemungkinan nanti nambah terus kalau kalian hadir lagi. Dan hari ini terima kasih udah hadir semuanya. Oh ya, ada yang mau review nggak hari ini kita belajar apa lagi aja teman-teman? Tadi selain perhitungan lisan, apa aja? Konsep sangat ini adalah jadwalnya. Selalu mau ngomong apa? Ada yang ingat kita belajar apa aja tadi? Pertama tadi perhitungan lisan. Di perhitungan perkalian kalian pasti udah paham semua. Yaitu ya kalian pasti ingat kan. Tapi tadi yang di cara yang tadi, yang dikali 10 tadi,
nanti dikurangin angka sesuai selisihnya, tadi bisa juga kayak gitu. Kemudian kita juga belajar poligon. Poligon itu tadi adalah bentuk bangun yang memiliki sisi-sisi. Dan tadi aku lihat beberapa teman-teman itu ada kesalahan dalam menghitung keliling. Itu adalah lupa untuk keliling itu adalah menambahkan semua sisi. Jadi tadi ada 2 sisi doang yang ditambahin. Padahal kalau persegi panjang itu ada 4 sisi. 2 kali sisi persegi yang panjang dan 2 kali sisi yang lebar. Kemudian tadi aku udah ngeliat juga yang ngerjain bangun-bangun yang berwarna-warni tadi. Kalian bisa semua. Jadi konsep untuk mencari panjang setiap sisinya udah paham juga semuanya. Keren-keren. Aku ulangi lagi tadi carinya yang pertama yang persegi dulu. Persegi ingat punya 4 sisi, dibagi 4 jadi kelilingnya dapat sisi-sisinya. Kemudian isi deh setiap sisi-sisinya. Nah, tapi tadi kalian keren bisa semua. Kemudian yang diagram Euler kalian juga udah paham. Tapi ya udah paham sih. Mungkin ada beberapa kesalahan sedikit khususnya di perhitungan ada yang sedikit kesalahan tapi aku lihat sepertinya udah paham, hampir semuanya benar. Jadi aku pikir diagram Euler kalian nggak mempunyai kesulitan yang berarti. Paling mungkin nanti kalau SMP nanti kalian bakal mengenal lagi diagram Euler, mengenal lagi himpunan, namanya himpunan. Nanti kalian disuruh mengelompokkan setiap angka. Biasanya gitu, nanti disuruh ngelompokin di diagram Eulernya juga. Dan itu aja sih. Oke, sebelum kelas kita tutup, ada yang tanyain dulu? Ada di soal tadi atau materi boleh tanya lagi? No. Kalian no? Yang lain? Caca, boleh? Ali, Sumeda? Ada yang tanyain lagi sebelum kelas kita tutup? Gak ada jawaban lagi. Oke, kalau nggak ada yang bertanya lagi, terima kasih teman-teman semuanya udah datang. Tetap semangat belajarnya. Kan udah musim hujan, jangan sebenarnya kalau musim hujan nggak apa-apa sih. Ya semoganya hujannya nggak sampai menyebabkan hal yang buruk, yaitu salah satunya banjir, jangan sampai banjir. Jaga kesehatan, banyak olahraga dan minum air putih. Bye-bye. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Bye-bye. Aku tutup.